Sampai di masa kekhalifahan Abu Bakar, Al-Quran belum dikumpulkan dalam satu kitab. Pemeliharaan Al-Quran berdasarkan para penghafal Al-Quran dan juga pencatatan secara terpisah-pisah di lempengan-lempengan batu, kulit hewan, pelepah kurma, dan lain-lain. Namun, setelah Perang Yamamah, muncul kekhawatiran Umar bin Khattab terhadap masa depan Al-Quran, mengingat banyak sekali para penghafal Al-Quran yang mati syahid. Sementara itu, kondisi politik yang belum stabil, serta banyak pula ancaman bahaya dari pihak luar, memungkinkan akan lebih sering lagi terjadi peperangan yang berpotensi semakin besar pula korban yang berjatuhan dari kalangan sahabat penghafal Al-Quran. Setelah dipikirkannya dengan matang-matang, Umar bin Khattab menemui Khalifah Abu Bakar yang berada di masjid. Umar berkata, "Sudah banyak jatuh korban jiwa di Perang Yamamah. Aku khawatir di peperangan lain akan semakin banyak penghafal Al-Quran yang mati syahid. Aku khawatir seiring kematian mereka, maka Al-Quran akan menghilang. Aku mengusulkan agar catatan ayat-ayat Al-Quran dihimpun saja." Usulan yang cemerlang tentang penghimpunan Al-Quran menimbulkan keraguan bagi Abu Bakar. Khalifah itu berkata, "Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah?" Lalu, keduanya terlibat diskusi panjang mengenai penghimpunan Al-Quran dengan berbagai pertimbangan. Pada masa Rasulullah, memang beliau tidak menyuruh Al-Quran untuk dibukukan, karena masih terjaga oleh para penghafal Al-Quran dan juga oleh Rasulullah sendiri. Namun, melihat berbagai ekspedisi yang ternyata banyak penghafal Al-Quran yang gugur, barulah muncul persoalan besar di masa mendatang. Khawatirnya, Al-Quran akan punah dan terlupakan kalau tidak segera dihimpun dan dibukukan. Dan pada akhirnya, Abu Bakar puas dan setuju mendengar alasan Umar bin Khattab tentang penghimpunan Al-Quran. Khalifah Abu Bakar memandang perlunya dibentuk panitia yang ahli demi suksesnya rencana besar ini. Kemudian dipanggillah Zaid bin Tsabit dan Abu Bakar berkata, "Engkau masih muda dan cerdas. Kami tidak meragukan kemampuanmu. Engkau penulis wahyu untuk Rasulullah, jadi sekarang lacaklah ayat-ayat Al-Quran yang tertulis dan kumpulkanlah." Amanah yang sangat berat itu membuat Zaid bin Tsabit terperanjat dan berkata, "Demi Allah, andai kata aku diberi tugas memindahkan salah satu gunung, tidaklah akan lebih berat bagiku daripada disuruh mengumpulkan Al-Quran." Abu Bakar menjelaskan manfaat penghimpunan Al-Quran, sehingga Zaid bin Tsabit tetap menjalankan dengan baik tugas berat tersebut. Sebagaimana yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa orang-orang di masa Rasulullah mencatat ayat-ayat Al-Quran pada lempengan-lempengan batu dan tulang-tulang hewan, serta pelepah pohon kurma. Itulah yang dikumpulkan oleh Zaid bin Tsabit untuk disusun kembali ke dalam lembaran-lembaran kulit hewan. Tidak hanya itu saja, ia juga menemui orang-orang yang sudah hafal Al-Quran untuk mencocokkan dengan catatan yang dihimpunnya. Meskipun Zaid bin Tsabit sendiri juga penghafal Al-Quran dan sekretaris yang dipercaya oleh Rasulullah dalam pencatatan wahyu, tapi dia tetap mencari sumber-sumber yang terpercaya guna meyakini catatan Al-Quran yang tepat. Zaid bin Tsabit mengerjakan penghimpunan Al-Quran bukan berdasarkan keinginan dirinya atau Abu Bakar, tetapi menyusun Al-Quran sesuai dengan yang dijelaskan Rasulullah. Ketelitian yang luar biasa ditunjukkan oleh Zaid bin Tsabit dalam menghimpun Al-Quran, karena ia tidak ingin ada kesalahan sedikit pun. Pernah terjadi suatu perdebatan kecil antara dirinya dengan Umar bin Khattab mengenai satu huruf dalam ayat Al-Quran. Lalu, Zaid mendatangkan para penghafal Al-Quran untuk mengoreksi mana yang salah dan mana yang betul. Tentu saja orang-orang tersebut juga harus berdasarkan bukti yang kuat. Begitulah yang dilakukan Zaid bin Tsabit ketika ia mendapati suatu keraguan dalam penghimpunan Al-Quran. Setelah Zaid bin Tsabit menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Quran dan menulisnya secara rapi sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah, maka ia pun segera menyerahkannya kepada Abu Bakar untuk disimpan. Khalifah Abu Bakar adalah orang pertama yang membukukan Al-Quran dan yang menamainya sebagai mushaf. Kelak, ketika Abu Bakar wafat, mushaf Al-Quran itu
diserahkan kepada Umar bin Khattab dan disimpannya dengan baik. Berkat upaya Abu Bakar, maka penghimpunan Al-Quran berhasil menyelamatkan kitab suci, sehingga sampai akhir masa dapat dibaca yang versi aslinya. Don't forget to subscribe, like and comment. Nantikan kisah berikutnya pada video selanjutnya.